Masih di Parlepot, masih barengan sama masih Pak Haji kelihatan segang. Iya dong. Walaupun segmen 3 mereka, Pak Haji Semakin semangat. segar. Sering gue Pak ya? Goes. Wow. Anggota PCC. Tuh, PCC. Apa itu? Parlemen Cycle Community. Oh, parlemen. Oh, yang mau kita undang ke Parlepot jadi. Belum. Oh, jadi Bapak salah satunya. Saya udah belajar loh, Pak. Tapi kok nggak datang-datang sih? Gitu ya. Makanya mau segmen berapapun kelihatan segar. Oke. Begitu. Ini lebih seger lagi karena aku mau ngebahas soal proyek perubahan. Proyek perubahan. Bener ya? Iya. Bener ya, Pak? Iya, Pak. Ternyata di sini ada proyek perubahan yang Bapak angkat nih soal pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1. Itu sebenarnya apa sih, Pak? Nah, Ya, Bapak kayak gini pertanyaan masuk. yang menarik ya, asik ya. Sebelum saya menjawab panjang lebar, kita lihat dulu tayangan ini. Wah, ada tayangannya nih. Iya nih. Mana. Kemudian apa yang akan kita kerjakan 5 tahun ke depan? Sudah beberapa kali saya sampaikan 5 yang akan kita kerjakan. Prioritas pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Ini adalah hal yang paling sulit, tidak gampang menyelesaikan, memperbaiki masalah SDM ini. Setelah 5 tahun yang lalu kita bekerja keras, fokus di pembangunan infrastruktur, meskipun ini 5 tahun ke depan tetap kita lanjutkan, tetapi fokus kita adalah di pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, kemudian penyederhanaan regulasi yang nanti akan kita kerjakan dengan Omnibus Law, kemudian penyederhanaan birokrasi kita, dan yang terakhir adalah transformasi ekonomi. Dalam rangka menyikapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di sana ada 3 gagasan. Gagasan pimpinan tinggi, gagasan administrasi, dan gagasan fungsional. Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi instansi pembina dari 4 gagasan fungsional, yaitu analisasi APBN, perisalah legislatif, asisten perisalah legislatif, dan analisis pemantauan. Sekretariat Jenderal melaksanakan tugas dan fungsi itu melalui Deputi Bidang Administrasi yang menyiapkan rumusan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan hubungan administrasi. Pengelolaan sumber daya manusia menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan bidang sumber daya manusia. Untuk mewujudkan pembinaan jabatan fungsional, Sekretariat Jenderal sudah menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal tentang Sistem Informasi Jabatan Fungsional Binaan Sekretariat Jenderal. Implementasi dari Peraturan Sekretariat Jenderal tentang sistem informasi tersebut dibentuk perisai. Apa itu perisai? Berikut tayangannya. Transformasi digital pembinaan SDM jabatan fungsional sebagai supporting system lembaga perwakilan DPR, DPD, dan DPRD. Latar belakang: minimnya jumlah pengampu jabatan fungsional. Belum tersedianya regulasi mengenai pembinaan jabatan fungsional. Belum adanya sarana informasi digital. Pembinaan SDM jabatan fungsional tidak berjalan dengan baik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menghendaki ASN dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dan profesional. Salah satunya diantaranya adalah memberikan kesempatan yang luas bagi dibentuknya jabatan fungsional. Tugas dan fungsi Deputi Bidang Administrasi, penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan administrasi. Pengelolaan sumber daya manusia, yaitu penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang sumber daya manusia. Mewujudkan kebijakan Setjen DPR RI terkait sistem informasi jabatan fungsional sebagai pedoman bagi instansi pembina dan instansi pengguna. Terfasilitasinya layanan jabatan fungsional secara digital. Tersosialisasinya jabatan fungsional di DPRD, provinsi, kabupaten, dan kota. Peningkatan kompetensi
dan profesionalitas jabatan fungsional. Kolaborasi kelembagaan dengan Kementerian PAN dan RB dan BKN. Terwujudnya kolaborasi kelembagaan dengan Sekretariat Dewan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Integrasi data dengan sistem informasi di e-informasi Kementerian PAN dan RB dengan MySPK BKN. Terciptanya kemampuan mengimplementasikan regulasi dan sistem informasi pembinaan SDM jabatan fungsional. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam menjalankan tugas Setjen DPR RI sebagai instansi pembina. Terwujudnya peningkatan profesionalitas jabatan fungsional. Terwujudnya peningkatan layanan teknis dan keahlian kepada anggota. Terwujudnya peningkatan kinerja dan akuntabilitas DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Inovasi ini dimulai dengan pembentukan regulasi, yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI mengenai Sistem Informasi Jabatan Fungsional, yang kemudian diimplementasikan dengan pembangunan aplikasi digital. Aplikasi digital dimaksud adalah aplikasi perisai, portal elektronik, register informasi terintegrasi, jabatan fungsional satu instansi Sekretariat Jenderal DPR RI. Untuk dapat mengakses aplikasi perisai, ketik alamat website perisai.dpr.go.id. Wah, Menarik juga ya ternyata keren ya, propernya. keren Iya. ya propernya Itu Bapak sebuah ya. inovasi ternyata yang dilakukan. Waduh, Ya, ya. bisa Perubahan. begitu Pak. Emang seperti apa sih Pak Ya. awalnya itu? Setiap pejabat yang ingin dikembangkan karirnya, kita ada penugasan untuk mengikuti diklat pelatihan kepemimpinan. Dan kebetulan yang saya ikuti itu pelatihan kepemimpinan tingkat 1 nasional. Di sana ada penugasan individu untuk menemukan inovasi yang kita sebut dalam proyek perubahan ini, bagaimana menyelesaikan masalah strategis yang ada di instansi masing-masing. Dan itulah tadi gambaran bagaimana proyek perubahan yang saya usulkan. Nah ini kan temanya transformasi digital pembinaan SDM jabatan fungsional ya Pak, Ya. sebagai supporting system lembaga DPR, DPD, dan DPRD. Ya. Nah itu kurang lebihnya seperti apa sih Pak? Ya, jadi kita lihat pada kondisi hari ini, Setjen DPR sebagai instansi pembina itu masih ada tanggung jawab untuk menyelesaikan peraturan. Jumlah pengampu jabatan fungsionalnya juga masih sedikit gitu ya. Penanganan kondisinya masih manual. Nah, coba itulah yang kemudian kami gagas, kami carikan inovasi, membentuk peraturan Sekjen tentang sistem informasi, membangun aplikasi dan pengembangan kompetensi, sehingga ke depan seluruh pemegang jabatan fungsional yang Setjen DPR ini sebagai instansi pembinanya jumlahnya makin banyak, kemampuannya profesional. Ada berapa Begitu. fungsi jabatan fungsional di kita? Sampai hari ini pemegang jabatan dari 4 jabatan fungsional itu baru sekitar 98 orang. Oh, Padahal gagasannya ini berlaku ke seluruh Indonesia loh. Oh, ada di berarti- DPRD provinsi, oh, ada di iya. DPRD kabupaten kota. Jadi semestinya jumlahnya ribuan. Ini tadi Bapak sempat menyinggung soal aplikasi ya. Ya, Nah aplikasi yang Bapak telurkan adalah aplikasi perisai, betul? betul. Nah Jadi itu apa sih Pak iya, perisai itu? Perisai letak. Tajam ya kayaknya ya kan? Tajam hatimu. Iya, jadi karena memang sudah eranya digital, kita mencoba membangun sesuatu layanan yang tidak dibatasi oleh ruang gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini, kita coba mempercepat Sekjen DPR ini menjadi organisasi yang modern dan diantaranya adalah menggunakan teknologi informasi. Perisai ini singkatan dari portal elektronik, register informasi terintegrasi jabatan fungsional satu instansi Sekretariat Jenderal. Di sana akan memberikan layanan terhadap 4 jabatan yang dibina oleh Sekretariat Jenderal, dan ini kan bisa dari kedudukan teman-teman yang ada di DPRD, provinsi, kabupaten, Berarti dan kota. semuanya bisa mengakses Semuanya itu. bisa akan memudahkan dia untuk mengajukan rekomendasi formasinya, usulan siapa yang mau diangkat, atau untuk teman-teman yang mau mengajukan penilaian angka kredit. Wah, keren ya. Kreatif.
bisa langsung semua. Langsung gara-gara karena ada perisai itu. Iya, gara-gara. Untungnya nggak samurai kan. X enggak? Samurai X. Jadi lebih mudah memang aslinya. Ya, Berbasis digital Pak ya. betul. Iya. Berbasis web secara digital. Kalau hari ini orang dari Papua harus datang ke DPR, orang dari Aceh harus datang ke DPR. Kondisi pandemi udah nggak Ribet, mengusahakan, ya kan, Pak? Kos juga Pak ya. biaya juga seperti iya. itu, waktu dan seterusnya. Itu nanti tidak terjadi lagi. Cukup klik perisai. Iklannya gitu. Butuh iklan nggak Pak? Enggak Oh, ya? pasti. Jadi kalau kita punya produk itu untuk bisa dikenal bagaimana caranya, kan tentu diiklankan. Salah satunya Parlepot ini Pak ya. Jadi Pak, ini ini ada pertanyaan terakhir nih, sedih deh. Mungkin besok Bapak bisa datang lagi dengan teman-teman bersepedanya ya Pak ya. Ini ngomongin soal proper ini, sebenarnya kira-kira yang diperuntukkan ke siapa saja, terus yang menjadi targetnya itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Tadi yang ini ya, ya. DPD dan Betul. di setiap daerah itu ya Pak ya? Ya, jadi yang paling diuntungkan dari proyek perubahan ini siapa? Yaitu AS-nya, penjabat yang duduk di dalam jabatan fungsional ini. Karena sudah ada kepastian pengembangan kompetensinya, pengembangan karirnya, dan semua layanan dimudah. Yang kedua tentu dari organisasinya sendiri. Sekretariat Jenderal menjadi lebih terpercaya, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, kalau punya SDM supporting system yang profesional, tentu kinerjanya akan semakin baik juga. Jadi tidak hanya untuk pegawainya, tapi juga untuk lembaganya. Pak, terkait perisai ini, kira dukungan dari mananya Pak? Yang dukungan ini proposal kan tentunya harus ada dukungan dari internal Pak. Yang paling utama tentu dari pihak internal, itu teman-teman yang menjabat, unit kerja yang membawahi, dan tidak kalah pentingnya dari anggota DPR sendiri. Dari pimpinan Banggar, dari pimpinan BURT, dari pimpinan Komisi 2, alhamdulillah mendukung proyek ini bisa terwujud. Jadi akan semakin lebih mudah ya Pak Insya ya. Allah, Dan semoga bermanfaat, bisa dipergunakan dengan tepat dan bisa memberikan kontribusi dalam Perisainya bekerja. itu. Iya, Biar jauh lebih perisai. baik, lebih mudah. Kita harus efektif, efisien. Nah, Iya. tuh yang penting. tapi Terima digital itu loh, berbasisnya digital itu tuh kasih. perisai. Nah, itu yang diperlukan. Eranya udah digital. Nah, Semua harus lebih kekinian lah mudah ya. ya kan? Iya. Terima kasih Pak Rahmat sudah Makasih. berkunjung ke Nah, Nadia. studio kita yang mini ya kan Pak, jangan bosan-bosan ya Pak ya. Terima kasih buat yang sudah nonton Parlepot pada episode hari ini. Terus saksikan Parlepot dan terus tunggu Parlepot episode selanjutnya. Nadia dan Mamang Roy dan Pak Rahmat beserta Budi kru Adi. pamit. Bye bye. Dah.